Institute. Sehingga ketika menghadapi sebuah krisis atau menghadapi apapun itu, saya perlu cara kerja otak kita yang benar-benar prima, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat itu benar-benar keputusan yang baik juga begitu, dengan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang jernih begitu. Namun demikian, tidak mudah juga karena kondisi badan kita kan naik turun, teman-teman sekalian. Kondisi badan kita naik turun, kadang-kadang badan kita, contohnya sajalah, ketika kita kelaparan, gitu ya. Ketika kita kelaparan, seringkali kalau ada beberapa teman, saya sendiri juga begitu. Ketika saya mulai kelaparan dan itu sudah mulai ke titik tertentu, emosi saya menjadi lebih cepat naik, begitu ya, lebih cepat ngamuk, begitu. Bayangkan ketika kondisi-kondisi seperti itu kita harus memutuskan sesuatu, begitu. Wah, ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan kita nggak matang, begitu ya. Nah, ini agak ada kesulitan dari Bro. Oh, Oke, ya, begitu. Itu hanya kita ngomong tentang lapar, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan badan kita memang nggak. entah karena itu makanan atau karena kegiatan kita. Wah, ini sudah masuk ini. Halo, Halo. Pak Bro Abednego. Thank you, thank you. Thank you, Akhirnya thank sudah you. ketemu juga ini ya di sini. Biasanya kalau kita ketemunya, biasanya teman-teman, biasanya kalau kita ketemu tuh di salah satu kafe di dekat rumah kita sambil ngopi. Wah, hari ini saya lupa bawa kopi ya. Supaya kita bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu. Nah, ini sebelum saya kenalkan beliaunya, itu tadi, bayangkan teman-teman, lapar saja itu bisa membuat kita lebih cepat emosi begitu. Saya membayangkan kalau misalkan badan kita sedang tidak fit begitu ya. Badan kita sedang tidak fit, kemudian itu sudah berhari-hari, mental kita juga akan terpengaruh ketika kita harus membuat keputusan-keputusan besar. Wah, bisa jadi pertimbangan-pertimbangan kita juga nggak prima begitu. Oleh karena itu hari ini saya undang Pak Bro saya satu ini, Abednego. Beliau itu adalah seorang strength conditioning coach and performance nutrition coach. Bayangkan, bukan hanya melatih strength Anda, tetapi juga tidak hanya melatih strength dan stamina Anda, tetapi juga melatih cara makan Anda. Kira-kira seperti apa. Dan jangan khawatir, jangan khawatir. Beliau memperbolehkan kita makan KFC kok, gitu ya. Menarik itu. Bagaimana mungkin? Nah, kita akan bicara nanti hal-hal yang menarik itu. Tadi Oke? pagi Okay? makan McD, Pak, saya, Pak. Wah, pagi makan McD, teman-teman. Jadi ini asik-asik ini asik. Jadi make sure Anda benar-benar stay di sini. Kemudian Anda dengarkan coach satu ini berbicara. Asik sekali. Saya melihat beliau makan McD, KFC, dan ketika saya dekat dengan beliau juga tidak perlu terlalu tertekan juga begitu ya. Makan apa? Kamu makan ini ya. Nutrisinya kurang loh ini. Ini tambahan ini. Enggak pakai kayak gitu, gitu ya. Jadi menyenangkan sekali gitu ya. Mari kita dengarkan dan kita sambut Pak Bro Abednego. Yes. Thank you Pak Bro. Thank you Bapak? sudah Oh, nemenin saya ngobrol-ngobrol di sini ya Pak Bro ya. pastinya. Gimana kabarnya? Kabar baik. Terlepas dari Anyway, last night, so far yang lainnya oke. oke. Anyway, congratulations. Pak Thank you. Bro Abednego ini baru memiliki anak yang kedua. Wah, mantap. Anak ini ya, anak gadis lagi ya, wanita Ya, lagi, anak cewek dan lagi ini. Jadi Pak, bayangkan ya seorang strength coach didampingi oleh bidadari-bidadari tiga gitu, dua anaknya wanita-wanita bersama istrinya tentunya begitu ya. Nah, oke, Pak Bro, tetap semangat terus ya Pak Bro ya. pastinya. Bro, Bro, anyway, bagaimana di dalam perjalanan mungkin sebelum ngomong itu, mohon ceritakan Bro Abed, profesi dan bidang yang Anda tekuni ini apa supaya teman-teman di Tanya Mentor ini mengerti begitu. Jadi sebenarnya kalau profesi, kalau kita ngomong bahasa kerennya adalah we are saving lives people, Pak. Kita making Wah, impact, mantap. kita make impact on people's life. Kenapa? Apalagi kita dalam konteks COVID kayak gini sebenarnya menjadi sangat penting buat kita semua. Jadi sebenarnya ini adalah constant reminder juga bahwa menjadi fit itu sangat amat penting khususnya dalam kondisi sekarang ini. Meskipun kita ngomong Ya, sukses secara finansial, karena ini nggak pandang bulu, Pak. Jadi kayak miskin, tua muda semuanya bisa kena, kan? ya, Ada beberapa case juga dari kolega papa saya juga yang akhirnya
meninggal dunia karena beliaunya nggak dapat tempat. Oh, Jadi karena memang kapasitas rumah sakitnya kita di Surabaya sudah penuh. yep, Jadi yep. jadi kayak gini-gini nih yang menurutku juga menurutku bagus juga jadi topik malam ini kita akan ngomong tentang ini. Jadi tapi kalau dalam konteksnya kita ngomongnya profesi pribadi sendiri sebenarnya sih kalau di Indonesia kurang kurang diajari lah bahasa Jawa ini kan gitu. Gitu Padahal di ya. luar kalau kita mau dalam konteksnya semua sport, semua cabang olahraga dan juga dalam konteksnya pengaturan pola makan itu kita menjadi salah satu profesi yang juga punya high value juga. Tetapi memang tak lihat sekarang sudah ada mulai perubahan yang better sih. Jadi hopefully juga kedepannya we are getting better. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Namun apa yang Bro Abed ini lakukan? Di dalam profesi Anda, Yang saya lakukan. melatih, ya melatih apa begitu? Mungkin ada Oke, kekhususan tersendiri begitu. betul. Betul. Jadi gini, ada khususan tersendiri. Kebetulan yang terakhir beberapa tahun terakhir ini saya banyak nanganin rehab. Jadi banyak nanganin yang memang konteksnya rehab. Rehab dalam bentuk apa? Rehab biasanya yang post stroke, kemudian skoliosis, post knee dan segala macam. Jadi saya banyak nanganin itu juga. Kemudian pre and postnatal juga kebetulan karena spesialisasi saya juga salah satu sertifikasi saya ada di pre and postnatal juga. Jadi ibu hamil dan pasca melahirkan karena sebenarnya secara latihan dan pola makannya tentu saja beda. Jadi Hmm. jadi sebenarnya intinya sih kalau dibilang bingung juga ya Pak ya karena memang sampai hari ini saya megang 18 certifications jadi memang banyak dari berbagai macam background saya ini kebetulan orang yang sangat suka belajar jadi Oke, karena oke. saya buka dalam konteksnya manusia ini kita ngomongnya adalah holistik keseluruhan jadi yang nanti semoga bisa saya sampaikan secara praktis supaya teman-teman yang dengerin ini bisa dapat banyak sekali take away terutama dalam COVID ini yang memang sekarang itu secara informasi mungkin masih simpang siur juga ya. Jadi besar Oh, harapannya bisa sharing ke teman-teman juga kayak gitu. terima kasih ini diberitahu dari Black Moose Egg gitu ya. AC tulisannya sih. Mic-nya kemeresek. Wih, tahu ya itu mic-nya tadi itu ya. Untung itu saya berubah ya. Sekarang noise-nya sudah hilang. Oke, thank you, thank you. Semoga ini lancar-lancar semuanya. Mantap ini. Oke, jadi iya, anyway teman-teman, yang namanya Bro Abednego ini sertifikasinya kalau disebutkan ini, kalau Anda mengundang beliau seminar gitu ya, kemudian sertifikasinya mau ditulis gelarnya semua, itu nggak cukup teman-teman. Banyak sekali gitu. Tim saya pernah mengundang beliau ditulis semua. Pak, ini kalau ditulis semua nggak cukup Pak. Tulisannya ini apa namanya gelarnya gitu ya. Gelar sertifikasinya luar biasa. Ini Bro Abednego yang saya tahu ini adalah seorang pembelajar teman-teman. Dia seorang pembelajar cocok sebagai seorang coach karena seorang coach memang harus terus belajar dan tidak pernah ketinggalan begitu ya. Nah, Bro, wah ini saya nyoba dulu kaos kaki Fa. Hai Pak, Bro, thank you sudah mampir. Anyway, Bro Abed, em, yang nggak diajeni itu seperti apa? Padahal kan profesi coach ini, coach strength conditioning dan nutritious ini kan sangat penting begitu, Bro. Ya. Karena memang mungkin pertama kita belum ada standar sertifikasi Pak kayak di luar. Contoh misalnya kayak di Australia itu mereka harus punya sertifikasi level 3 dan level 4 namanya. Oke. Baru boleh ngajar orang. Nah, kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia gampang banget mengklaim diri PT badan bagus, look good looking, pintar ngomong sudah jadi. Jadi Hmm. kasarannya low badannya ini sangat low banget ya. Dan banyak sekali orang yang mengklaim dirinya nutrisionis padahal juga bukan. Karena Oke, banyak sekali oke. juga kejadian catering pun juga sama. Jadi memang agak sedikit ya di satu sisi seperti itu sih. Tapi saya berharap juga sekarang juga jadi better lah. Tak lihat juga Hmm. kita berbenah terus kayak gitu. Oke, oke. Jadi memang di satu sisi karena di dalam profesi Anda ini orang bisa melihat secara tangible kekuatan, bentuk badannya dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga ketika manol besar, tinggi, kemudian ngomongnya, komunikasinya juga baik, itu sudah bisa dianggap sebagai seorang yang ahli gitu ya. Padahal yang namanya kompetensi itu tidak bisa dilihat dari situ saja. Gitu ya, Bro ya. Ya, betul. Oke, oke. Oke. Lantas kekhususan Anda di dalam
melakukan profesi Anda itu seperti apa, Bro? Misalkan, tadi kan ngomong strength conditioning dan performance nutrition. Mungkin ada kekhususan gitu supaya teman-teman jadi lebih mengerti begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang khusus, pastinya khusus Pak. Jadi kayak strength conditioning ini lebih mengarahnya ke cabur ya. Jadi ke cabang olahraga, tetapi pengkhususannya adalah kalau aku nggak suka ngomong ada personal trainer sih. Maksudnya personal trainer dengan SC ini beda. Jadi biasanya secara SC juga akreditasinya lebih bagus kayak gitu. Jadi secara levelnya dia bagus. Kalau dalam konteks performance nutritionist sendiri, sebenarnya kan nutritionist itu ahli gizi itu macam-macam. Jadi ada clinical Ya. nutritionist, kemudian ada juga sport nutritionist, ada juga macam-macam. Jadi ada beberapa pemetaannya. Nah, kalau misalnya kalau bahasa Indonesia mungkin ya gizi olahraga ya. Jadi fokusnya lebih banyak ke sana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi apakah ketika ngomong tentang performance nutritionist itu Anda mengaturkan makannya klien Anda? Nah, kalau sebenarnya dibilang kalau kembali mengatur ke klien, kita harus ngomongin konteksnya, kita ngomongin siapa dulu Pak. Ini yang penting. Jadi kita nggak mungkin misalnya, saya juga ngelatih sampai figur atlet juga ya, memang untuk bertanding. Bagi-bagi yang memang sekali bermereka dalam konteks atlet, iya memang. Mereka kan lebih mudah. Tapi dalam konteksnya general populations, yang kebanyakan mayoritas dari klien saya, ya nggak mungkin kita benar-benar ada meal planning. Kenapa? Karena secara terlalu restriktif juga doesn't work like that. Jadi kita ngomongnya selalu personalisasi dari setiap pola makannya individu ini. Misalnya contohnya paling gampang antara mama-mama yang stay at home, kemudian dengan mama-mama yang juga bekerja, dengan ibu rumah tangga yang full pure, ataupun full bekerja, yang sudah punya anak, yang belum punya anak, kita mau hanya dalam konteksnya pekerjaan aja ya. Otomatis mereka sudah memiliki activity yang beda. Secara mobilitas juga, ya kan? Nggak mungkin misalnya nggak mungkin terlalu banyak untuk prepare makanan. Kayak gitu-gitu. Jadi ini yang faktor-faktor seperti ini yang harus dikonsider juga. Kayak gitu. Seperti jadi kita ngomongnya selalu konteksnya kita ngomongin siapa. Jadi nggak ada yang namanya one size fits all, nggak ada Pak. Jadi kita apply di mana levelnya mereka ada di mana kayak gitu. Wah, ada Coach Yudi Chandra dari Jakarta. Thank you Coach, sudah mampir. Mantap ini. Terima kasih sudah ikut nimbrung ya Coach. Oke, Bro. Jadi apa namanya meal planning itu satu persatu orang berbeda-beda ya. Pastinya. Karena apa namanya kegiatannya satu dengan yang lain juga berbeda begitu kan, mobilitasnya juga berbeda begitu kan. Ibu rumah tangga kelihatannya ibu rumah tangga begitu, teman di rumah juga bisa jadi pelayon melayu-melayu lari-lari dengan anak-anaknya gitu kan. Oke, itu tentu tidak bisa distandarkan ya. Namun sebetulnya prinsipnya sama ya di dalam nutrition performance ini. Sebenarnya sih kalau secara kita mau secara basic master fundamentalnya sama Pak. Ya, kebutuhannya apa kayak gitu. Oke. Bro, kalau kita melihat sekarang dari di masa COVID begitu, bagaimana COVID ini mempengaruhi profesi maupun bidang yang Anda geluti saat ini? Wah, kalau dibilang begitu sangat kena banget impact-nya sih, karena kan gym ini termasuk yang level 8 untuk penularannya. Jadi ada levelnya ada 9, Pak. Jadi kita ini di level 8 untuk gym. Jadi sangat kena impact-nya. Ini kita maunya global worldwide ya. Jadi seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah, di mana memang nggak ada yang nyangka lah 2020 ada yang namanya COVID kan begitu. Karena maksudnya juga gym kan tertutup pakai AC kan. Dan kasarnya secara pemakaian alat kan juga sharing, Pak. Maksudnya terlalu banyak dan belum lagi penularan keringat dan segala macamnya yang terlalu risiko. Gitu. Saya kebetulan juga punya ada 2 gym yang harus saya tutup sementara. Dan mungkin juga bisa kemungkinan jadi tutup selama-lamanya juga. Dengan maksud sebenarnya kita adapting, Pak. Jadi kita pivoting. Akhirnya berubah menjadi online ya, Bro? Iya betul, dalam faktor resikonya juga kita harus perhatikan, apalagi saya pribadi kan sudah ada new baby juga. Jadi ini yang karena memang ini sangat berbahaya juga. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau dibilang impact, wah sangat kena impact banget secara profesi kita. Iya, sama Bro.
Saya sendiri kan juga di dunia training, di dalam dunia training ini sudah impact-nya begitu besar sekali, begitu kan. Akhirnya kita mulai pindah pendekatan kita tidak bisa hanya training, tetapi juga kita perlu melakukan coaching, begitu kan. Sebagian kita pindah ke online, meskipun tidak semua, terutama training yang sehari 2 hari begitu bro. Gimana kita mau buatin online? Akhirnya kita potong-potong, kita upayakan agar modulnya tercapai, tetapi dalam beberapa kali pertemuan yang lebih panjang, yang lebih banyak, tapi pendek-pendek, begitu kan. Kalau misalkan di gym kan, betul juga, ruang tertutup, keringat, di situ ada, kemudian pasti ketika ngangkat ada teriak, begitu kan, wah, begitu kan, dan Pasti. lain sebagainya, begitu. Lantas adaptasinya bagaimana, Bro Abed? Oke, adaptasinya ini kayak apa ya? Blessing in disguise juga ya di satu sisi ya. Jadi saya dulu termasuk orang yang nggak suka, nggak nyaman banget dengan format online. Jadi pure offline, delivery semuanya offline. Yang ternyata otomatis dengan kondisi seperti ini secara tidak langsung ini memaksa saya untuk ada. Awal-awal itu kayak kehilangan identitas, Pak, sempat. Jadi kayak benar-benar Sempat seperti literally itu ya? sempat drop 80%, Pak, nggak main-main. Jadi kayak yang Yes, yes, biasanya yes, yes, yes. kita coaching total 8 sampai 10 jam satu hari, Ya, jadinya ya, ya. jadi cuma 1 jam, Pak. Wah, pemotongan 80%-an. Jadi Waduh, istri lagi hamil. istri lagi hamil juga. Jadi otomatis di satu sisi, wah ini gila banget nih. Dan terutama apalagi yang selatan ya. Waktu itu Pak Imam kan sempat ajak juga. Itu kan kita baru mau ada planning untuk hire outsourcing untuk marketing. Lah Yap, yap, ternyata yap, yap. setelah ketemu meeting di sana, kita malah kena COVID ini. Ya sudah, batal semua, Pak. Jadi Yes, 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 yes. jadi otomatis pivotingnya seperti apa? Ternyata kok online ini yang aku bisa ngomong safely say it really works dalam tanda kutip adalah we need to make it works. Jadi beda Pak ya. Jadi we need to make it works. Dalam tanda kutip adalah ya kita nggak ada pilihan lain selain kita beradaptasi. Ada or die. Yang ternyata dalam perjalanannya juga, oh that's a really really good idea yang sekarang masih saya implementasikan. Ternyata secara jangkauan risknya lebih oke, secara fleksibilitas juga lebih oke. Dan juga pastinya kan lebih affordable juga. Jadi Iya, tinggal iya, 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 kita iya. sebuah sistem yang baru. Istilahnya secara sistem ini gimana caranya mereka tetap merasa tercoaching, termentori, Pak. Jadi sebenarnya kan itu. Dan Iya, ternyata iya, iya. for me, works really well sih. Jadi dan ini yang kita lakukan sampai hari ini kayak gitu. Jadi secara Wow. private kita saya meniadakan yang grup besar, saya masuk ke grup kecil maksimal 3-4 orang, itu pun saya banyak pelatihannya outdoor kalau memang small group ya, yang maksimal 4 orang, dan juga one on one. One on one dilakukan juga dengan radius yang aman lah kayak gitu, dan kita pakainya kebetulan aku ada lantai 1 lantai 2, kita pakainya bergantian Pak, dan nggak langsung rentetan. Jadi kita pakainya bergantian. Jadi itu yang Saya nggak kita bisa lakukan. bayangin. Biasanya kan kalau misalkan ada yang gerakan yang salah gitu kan, mungkin disentuh. Ininya salah, ini yang salah. Mungkin sekarang bawa penggaris panjang begitu ya, bro. Ini yang salah. Iya, kita udah cukup lama nggak ketemu. Terakhir ketemu itu kita sedang berbicara tentang pengembangan-pengembangan cabang-cabang ya, cabang-cabang gym tempat Anda mau ini. Di Surabaya itu sudah di barat ada, di timur ada. Waktu itu mau ngobrol tentang di selatan ya, di selatan dan di timur. Wah, itu sudah benar-benar off sudah ya, pasti dengan jawabannya seperti ini tidak sudah ya. Nggak bisa Pak. Kalaupun memang kita paksakan juga, saya nggak berani, kasarannya nggak berani sampai kita resiko nyawanya orang ya. Kayak gitu. Ya, Menurutku ya, ya, ya. ya, nggak resiko lah, kayak gitulah. Lebih baik enggak. Ya, 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 ya. Halo juga Bro B Shine Jakarta ya, Bro David ini ya. Oke, halo, thank you sudah mampir. Semoga cocok ini ya, dan bisa nimbrung terus begitu. Kalau Anda mau lebih manol, Anda bisa ngobrol-ngobrol dengan Bro Abed ini sekarang. Oke, Bro, berarti lantas dengan turunnya 80%, yes, yes, I also can imagine and I can feel that begitu. Apa terus ada apa kehilangan identitas? Berapa banyak waktu ketika Anda kehilangan arah dan identitas, kemudian Anda bisa beradaptasi? Itu teks berapa lama, Bro?
Wah, takes berapa lamanya pribadi sendiri sih lumayan Pak ya. Jadi kayak ada waktunya di mana, wah, halo? Kok Ya, putus ya? ya, suara Anda jelas, suara Anda jelas. Cuman di layar saya gambarmu muter-muter. Gambarnya muter-muter, cuman suaranya jelas. Nah, suaranya ini yang hilang. Nah, udah kembali, sudah kembali. Masih Oh, freezing, masih ya. freezing. Nah, oke. Jadi Ya, pada waktu itu lumayan sih. Jadi durasinya mungkin sekitar hampir 1 bulanan kali ya. Jadi sekitar 1 bulan dua pertama tiga itu minggu. ya, bulan Maret itu ya. Jadi Ya, 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 benar-benar ya. ada waktu-waktu di mana Netflix-an doang. Jadi kayak benar-benar Oh, oke, oke. jadi kayak pure offline kan Pak. Jadi kayak Ya, ya. wah ini gila nih. Misalnya wah ini benar-benar beda gitu loh. Dan aku nggak terbiasa melakukan online. Maksudnya juga starting kita Iya, mulai dari mana, ya kan? Jadi pada waktu itu juga iya. bingung karena nah puji Tuhannya adalah saya waktu itu enrolling mentorship juga, jadi fitness mentorship. Nah, fitness mentorship ini saya adalah orang Australia. Oke, Ternyata oke. mereka dia ini sudah Mohon melakukan maaf, Bro. online coaching Suara dari Anda tahun putus-putus ini. 2012. Mohon maaf, Bro. Suara Anda putus-putus, gambar Anda Jadi dia sudah berputar-putar punya klien di dari tempat 60 saya. negara. Oke. Ini mungkin mulai. Tadi sampai di Anda ikut mentoring. Mentor Anda orang. Oke, take it easy. Oke, thank you teman-teman. Ini mencoba untuk ganti, mungkin ganti gadget begitu ya. Jadi anyway, Bro Abednego ini adalah seorang coach yang tentunya juga mengalami banyak sekali hantaman oleh karena COVID ini tadi, begitu ya. Nah, tadi saya masih mengajak cerita beliau tentang apa yang terjadi dengan profesinya, bagaimana beliau bisa mengatasi begitu kan. Tadi kan sempat mengatakan eh, terhantam kira-kira 80% dari apa yang dia lakukan sehingga dalam waktu 1 bulan itu beliau cukup kebingungan begitu ya. Nah, kali ini apa yang dilakukan tadi cerita terakhir adalah tentang beliau untungnya sedang mengikuti mentoring gitu ya dengan beliau memiliki yang mana orang Australia begitu. Nah, itu mungkin ceritanya masih sampai di sana tentang mentoring orang Australia itu tadi begitu. Halo, em, Ya, Pak Eriadi. Pak John. Kok Pak John? Oke, oke. Ya, Pak Eriadi, thank you, thank you. Ya, silakan, silakan, Bro. Tadi sampai di mentoring. Mentor Anda seorang dari Australia. ya. Jadi dia memang sudah background bisnisnya dia itu dari tahun 2012 online. Jadi dia punya klien dari 60 negara. Jadi kita banyak pivoting, kita banyak juga sharing. Kira-kira starting online bisnisnya seperti apa. Nah dari sanalah ya kasarannya ya benar-benar starting dari nol Pak. Jadi Oke, oke. karena secara sistem bisnis dan everything kan kasarannya literally berubah ya. Jadi 360 Ya, derajat ya. sudah 180 lagi. Oke, Nah dari oke, sanalah untuk oke. yang ternyata sekarang secara modul bisnisnya malah saya lebih nyaman kayak gitu. Dengan yang sekarang ya. Ya, malah sebenarnya malah lebih oke. Maksudnya aku bisa melihat future di mana oh ini bisa di kasarannya bisa di scale up ini. Karena kalau misalnya dalam Oke, konteksnya oke, kita ngomong offline kan terbatas, Pak. Maksudnya terbatas ini oke, oke. dalam artian kan kasarannya trade time for money ya. Jadi kayak ya akan ada Ya, batas maksimal yang kita bisa coaching, kita bisa melakukan dan memang regionnya adalah lebih spesifik Surabaya aja. Nah, kalau oke, kita ngomong oke. dalam konteksnya online seperti ini kan kita ngomongnya malah in nasional kayak gitu. Oke, oke. Skopnya malah lebih besar gitu ya. Betul. Oh, oke. Ternyata, ada Pak John Alan ya. Oh, Hai Hotelo itu Pak John Alan. Oke, Pak John Alan, thank you sudah masuk di sini. Oke, berarti justru yang awalnya itu berpikiran bukan berpikiran, prakteknya itu adalah skop Surabaya. Justru dengan mentorship ini, dengan COVID ini justru membuka kemungkinan itu menjadi nasional ya, Bro.
Yes, dan itu sudah terjadi, Pak. Jadi saya punya klien Wow. sampai ke, ya saya sudah sampai klien ada di luar negeri juga, tapi orang Indonesia ya. Oke, 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 Jadi oke, oke, oke. ada Bogor, Medan, Mojokerto, kemudian ada lagi yang di Bali, ada lagi yang Surabaya Barat pun ada, jadi konteksnya hybrid, jadi mereka tidak perlu ketemu saya berulang kali, tapi mereka bisa penyampainya lebih efektif sih Pak. Jadi kayak literally benar-benar ya di satu sisi ya this is good, maksudnya ini adalah situasi yang kita harus terima kayak gitu, maksudnya ini nggak bisa berubah, COVID ini masih lama, stay sama kita itu masih lama, dan pertanyaannya kan tinggal kembali apa yang kita bisa lakukan. Nah dari sinilah kemudian ya sudah kita jalani, ternyata oh this is really really good gitu, aku enjoying ini kayak gitu. Satu hal yang Itu menjadikan turning point buat Anda ya, Bro. Wow, ini 1 bulan itu kemudian Anda mendapatkan satu pencerahan bahwa oh, ini yang harus dilakukan begitu ya, perubahan-perubahan dalam model bisnis ini tadi begitu ya. Kalau boleh ya tahu, Bro, sedikit gitu, kalau boleh misalkan boleh di-sharingkan. Perubahan model bisnisnya itu maksudnya sampai seperti apa sih, Bro? Ataukah approach-nya saja atau benar-benar sudah radikal? bisa dibilang radikal sih, karena ini belum pernah aku lakukan di selama ini saya coaching Pak, karena saya coaching kan mostly kan tatap Oke. muka ya, dan sekarang Ya, kan ya, juga ya, ada ya. dari orang yang biasanya dari suaminya, karena kan kebanyakan klien saya wanita. Oke, Ya, oke. nanti setelah itu wajar ya. Maksudnya kan demi for the sake of the family and everything. Nah, dari sana Yes, yes, yes. juga akhirnya ya bagaimana kita bisa stay in touch kan, constant Mhm, communication dan segala macamnya. mhm, Nah, dari sini mhm, juga mhm. otomatis aku mikir, wah ternyata dengan online ini nyaman ya. Memang tetap akan ada orang yang lebih prefer offline, Pak. Pasti ada. Ya, 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 Nah, ya, ya. tapi kan istilahnya kan ini juga broaden my scope. Jadi kita juga Mhm, tetap terima mhm. one-on-one-nya tetap jalan, tetapi sebenarnya akan ada optional edition yang sekarang bisa ditawarkan kepada orang sehingga coachingnya menjadi lebih affordable juga. Same quality, cuman Oke. much more affordable kayak gitu. Iya, 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 iya. Dan yang asik itu sepanjang yang saya kenal dengan Bro Abed adalah ketika jadwal kita ini mau ketemu sulit begitu kan. Kita bisa ketemunya harus di kafe, kafenya di Surabaya Barat, sedangkan kadang kita harus di Surabaya Timur dan lain sebagainya. Hari ini waktu-waktu yang habis di jalan itu akhirnya kepotong semua ya, Bro. Betul. Dan Di Anda satu bisa sisi, bisa di rumah sambil ya, melatih, sambil lihat anak Anda, tetapi terus apa namanya produktif ya. ya, ya, betul. Jadi sebenarnya lebih ke arah lebih sehat juga buat saya, Pak. Jadi kalau dulu kan terlalu hektik juga ya. Dan terus terang Yes, yes, waktu yes, juga yes, yes. habis di jalan banyak. Jadi Betul, sebenarnya betul, apakah betul, juga betul. habiskan waktu banyak, apakah itu juga lebih efisien? Sebenarnya juga enggak. Betul, 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 Jadi betul, kayak gitu. betul. Jadi sebenarnya di satu sisi ya it's good gitu loh. Jadi aku merasa wah ini oke nih kayak gitu. Jadi menurutku sih ya blessing in disguise. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana sih. Dan itu pasti yang terbaik. Amin, 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 amin. Bro, boleh cerita, Bro. Untuk seorang abed ini, em, kan ada orang yang ketika punya mentor, meskipun punya mentor diberikan masukan dan lain sebagainya, kadang-kadang itu pesimisme itu tetap membelenggu dirinya karena apapun juga satu satu bulan, men. 1 bulan kita benar-benar nggak tahu mesti ngapain, kehilangan arah. Apa yang mendongkrak Anda kemudian Anda langsung berdiri dan bangkit dan Anda melakukan perubahan itu? Nah, pertanyaannya gampang jawabannya. Tinggal mau sampai kapan? Ya kan? Maksudnya menye, apa ya masalahnya? Uh, pity on yourself itu mau sampai kapan, Pak? Kan life must go on terus. Posisi ini gitu ya. Ya, betul. Mau sampai kapan sehingga itu membuat Anda bangkit dan kemudian mencoba dengan hal-hal baru ini. Oh, Wah, ya, terlepas lah. Karena gangguan signal. Jadi tadi teman-teman, saya sedang berbicara, mencoba mencari tahu, kan
Bro Abed itu tadi sempat bilang dalam waktu 1 bulan benar-benar kehilangan arah. Iya, saya banyak mendengarkan banyak orang kehilangan arah, teman-teman. Di dalam COVID, dalam waktu 1 bulan pertama itu benar-benar banyak kehilangan arah, stres, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan cerita dari Bro Abed ini. Apa yang membuat beliau itu bisa bouncing back begitu kan? Dari dia benar-benar kehilangan arah, ya beliau punya mentor. Tetapi ada orang yang biasanya ketika punya mentor sekalipun, ketika dia diajak untuk bouncing back itu tidak mudah begitu kan? Nah ini apa yang membuat apa namanya beliau ini bisa bangkit begitu? Nah yang disampaikan oleh Bro Abednego adalah ini mau Kapan begitu kan? Ini mau sampai kapan dalam kondisi seperti ini? COVID nggak tahu berhentinya sampai mana begitu ya. Ini Bro Abed sudah masuk lagi nih. Sampai kapan itu yang membuat Anda berpikir, wah ini harus bangkit begitu ya? Ya, dan yang kedua kan sebenarnya kan intinya yang kena impact kan nggak kita sendirian, Pak. Iya, iya, Hampir iya, semua. iya, 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 iya. Jadi otomatis juga ya mau sampai kapan? Misalnya mengasihani diri sendiri sampai kapan juga? Intinya kan juga ya Wah, harus kasih di sini kan. Ya di iya, satu iya, sisi iya, iya, iya. akhirnya juga ya oke, ya kita eksekusi. Mhm, Nggak usah terlalu dipusingin nanti hasilnya seperti apa, eksekusi aja. Nah, tinggal nanti kan mhm, secara mhm. dalam perjalanannya kita kan prosesnya bagaimana itu kan kita serahkan juga pada yang di atas ya, kita nggak ngerti. Iya, Yang penting iya, juga iya, 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 iya. lah secara strukturnya, secara fondasi, secara pilarnya kita buat dulu. Dan ternyata good. Ternyata to be honest juga it's good. Oke, 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 oke. Dan akhirnya bisa berjalan gitu ya. Nah, Ya, Bro Abed, kalau dari pembelajaran klien-klien Anda mungkin, adakah contoh-contoh klien-klien kalau saya ini memang dalam waktu 1 bulan pertama itu mendengarkan banyak sekali orang yang memang kehilangan arah, stres, dan lain sebagainya. Bingung, benar-benar bingung begitu kan. Apa yang harus dilakukan waktu itu harus memikirkan tentang THR, mereka harus memikirkan tentang perpajakan yang harus dibayar, kemudian operasional dan lain sebagainya. Ada nggak teman-teman atau klien-klien Bro Apet ini yang benar-benar juga mengalami hal yang sama? Mungkin bisa jadi contoh. oh banyak Pak, banyak banget sih. Karena kebetulan kan rata-rata dari dan banyak banget yang dari Februari itu malah sudah masuk ke kategori PMA, Wah, pricing, budgeting, itu sudah kena hancur Pak. Jadi bengkel juga sama, apa ya, kemudian ada yang punya pabrik es batu juga, itu juga biasanya yang truknya kembali jam 9 malam, ini jam 2 sudah pulang, sudah ingat-ingu, kayak gitu. Jadi ya, 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 ya. ya kena semua Pak. Jadi bisa dibilang istilahnya ya, sorone rame-rame Pak, kayak gitu loh. Jadi kayak makanya, ya gimana gitu istilahnya juga solusinya apa kan gitu. Masalahnya nggak akan selesai begitu aja. Oke, nextnya kita mau ngapain kayak gitu. Gitu sih. Ya, 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 ya. Jadi istilahnya begini ya, ini sama-sama semua. Kadang-kadang ketika senasib seperjuangan, ketika ada permasalahan krisis gini bersama-sama, itu jauh lebih menguatkan begitu ya. Bahwa kita nggak sendirian begitu ya. Bukan nyukurin orang Ya, lain, tetapi kita merasa kuat karena kita nggak sendirian begitu kan. Lantas klien-klien Anda ini apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali lagi seperti Bro Abednego ini? to be honest ya mereka melakukan protokol-protokol kesehatan terutama ya. Apalagi yang jasa terutama kayak ada salah satu yang Ya, punya tempat potong, makanya banyak juga yang kasarnya potong di rumah, kemudian pijat yang menggunakan APD, ada ya, juga ya, yang ya, ya. dari profesi dokter gigi otomatis sekarang jualannya lebih ke arah produk karena dokter gigi kan merupakan salah satu yang penyebarannya transmisinya cukup cepat Pak karena kan masuk ke rongga mulut dan kena liur kan. Iya, 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 Nah, iya, iya, iya. mereka lebih ke arah jual produk-produk turunan dari dokter gigi, kemudian nggak sedikit juga yang pivot ke kerjaan lain kayak gitu-gitu. Ya istilahnya untuk apapun dilakukan lah selama itu halal kayak gitu. Makanya banyak sekali yang Iya, awal-awal masker juga kan, masker lah, sanitizer, terutama makanan F&B banyak banget. Nah kayak gitu-gitu juga. iya, 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 iya. Lantas Bro Abed, bagaimana sih body yang fit itu mempengaruhi pikiran kita juga ikut fit begitu? Sebenarnya malah aku lebih suka startingnya dari psikologis dulu Pak. Jadi lebih Oke, ke arah mentalnya dulu. Nah
Kalau kita mau dalam konteksnya exercise-nya, sebenarnya exercise is really good for battling depression sama anxiety. Ini yang nggak banyak orang yang tahu. Jadi banyak sekali juga case yang memang kenanya ke mental health-nya. Jadi merasa kesepian, merasa terasingkan, kayak gitu-gitu. Ini yang penting. Ya, Masuk justru ya, masalahnya orangnya? lebih ke masalah psikologis ya. Betul. Lebih ke arah psikologis. Oke. Kemudian pikiran itu yang mempengaruhi fisik. Ya. Jelas ya? Masuk. Kemudian pikiran Oke. itu yang mempengaruhi fisik ya. Betul. Nah sebenarnya, ya, halo? Ya. Tadi memang terputus-putus tadi. Ya. Ini soalnya internetnya memang di tempat saya ini kadang itu kalau ada spiking, kalau Instagram Live kalau ada dia spiking, ping time out, itu nge-lag. Dan saya kelihatannya semua untuk provider di daerah tempat saya memang nggak ada. Jadi tantangannya itu sih, makanya sekarang juga Nggak mau dinikmati gitu ya. mostly banyak yang tak arahin ke Zoom sih. Karena Instagram Live itu kalau pas apes, daripada Instagram. Oke. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya pikiran itu mempengaruhi fisik maupun sebaliknya, fisik mungkin mempengaruhi pikiran begitu. Ya, jadi sebenarnya kita start dari exercise dulu. Exercise itu sangat beneficial banget untuk mental health yang baik. Ketika kita berhenti bergerak, ketika kita menjadi statik, padahal kita ini diciptakan dinamis, kita diciptakan untuk terus bergerak. Nah ini otomatisnya membuatnya namanya physical inactivity, yang sebenarnya dari physical inactivity ini, dan kita seringnya lihat Instagram, kasarannya iklan makanan di mana-mana, mungkin juga ada niatan baik untuk bantu teman, kayak gitu-gitu. Ini jadi si malakama sendiri, jadi double edged sword, jadi pedang mata dua. Ya. Nah, yang juga ketika kita berhenti bergerak dan kita makan doang dan juga stres pasti ya nggak mungkin nggak. Stres kemudian juga biasanya juga jadi sering nonton drakor karena serian yang lanjutan. Ini jadi melemahkan imun sistem. Ya. Sistem ini makanya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang paling penting sebenarnya begini. Percuma Anda minum suplemen apapun itu, kalau sebenarnya ibaratnya ini yang basic, yang fundamentalnya kita nggak benerin dulu, Pak. Jadi kayak good nutrition, exercise regularly, better quality sleep, stress management, ini nggak dibenerin dulu, tapi tambah suplemen, mau nguntal suplemen apa aja juga percuma, karena sifatnya suplemen ini tambahan, bukan menggantikan. Ini yang perlu pahami. Oke. Suplemen itu menambahkan. Teman-teman yang dari luar Jawa, begitu ya, nguntal itu makan makanan gitu ya. Nguntal itu makan suplemen sebanyak-banyaknya itu percuma jika tidak diimbangi dengan cara pola pikir yang sehat juga gitu ya. Pastinya, betul. Oke. Mungkin banyak yang banyak yang penasaran ini, Bro Abek. Sebetulnya ketika orang itu harus membuat diri kita fit, badan kita fit. Satu adalah pikirannya fit, begitu. Yang kedua mungkin asupan makanan ya, itu juga harus fit, begitu. Nah, tadi saya di awal kan sempat ngomong, wah ternyata boleh loh makan pagi itu makan apa namanya makan McDonald, begitu kan, makan siang makan KFC, begitu. Jadi sebetulnya rumusan makanan itu seperti apa sih, Bro? Supaya kita banyak melihat orang-orang yang dietnya itu juga diet keterlaluan begitu, tetapi tidak banyak hasilnya begitu. Ya, jadi sebenarnya kita harus pahami juga ini untuk apa dulu, Pak. Jadi dalam konteksnya kita harus memahami untuk estetik, keindahan tubuh aja, jadi kelihatan seksi, kelihatan bagus. Secara kesehatan itu beda ya. Kita ngomong dalam konteksnya performa, itu beda. Itu yang perlu dibedakan. Jadi sebenarnya ada yang namanya dengan konteksnya ada yang namanya hukum keseimbangan energi atau kalori balance. Nah, kalori balance ini sebenarnya kita setiap dari kita itu memiliki kebutuhan energi yang beda. Nah, intinya adalah selama Anda makan dalam waktu 1 hari tidak melebihi dari kalori maintenance Anda, itu maka Anda akan tetap berat badannya akan sama. Ini hukum, Pak.
Ini law of energy Oke. balance. Intinya Ya. kalori tidak boleh lebih daripada yang harus lebih, tidak boleh lebih daripada energi yang Anda keluarkan, begitu ya. Betul. Jadi kasarannya PEPO. Nah, kalau PEPO balance seimbang, berat badan sama. Kalau dia Oke, melebihi, kalau dia melebihi overeating dalam 1 hari, ya mungkin akan sedikit naik. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau ini sifatnya kronis atau berlangsung jangka panjang. oke, Nah, oke. ini yang perlu dipahami juga. Jadi sebenarnya kan kayak misalnya stres ya. Akut stres itu baik, Pak. Yang menjadi bahaya adalah chronic stres. Oke, Ya, oke. karena sebenarnya kalau dalam konteksnya exercise itu kan juga memberikan stres, stimulus stres. Ya, Tetapi yep, yep, adalah yep. good stress. Good stress. Nah, Oke, oke. perlu juga dipahami dosisnya juga kita perlu tahu. Exercise baik, tetapi kalau itu berlebihan juga menjadi masalah. Sama halnya dengan makanan. Bukan berarti kita dengan makanan kita nggak boleh makan enak, nggak boleh makan makanan yang kita suka. Tetapi kita harus pahami porsinya. Kasarannya kan, istilahnya kan kita mungkin tidak bisa milih, kita nggak bisa milih makanan kita, misalnya perang, karena sungkan, acara, perayaan, kan gitu. Tapi kita selalu bisa mengontrol porsi makan, Pak. Dan kita selalu bisa mengontrol strateginya apa yang kita pakai. Nah, strategi ini sendiri itu banyak. That's why disinilah seninya itu dimainkan, Pak. Jadi kita harus tahu orang ini sebenarnya seperti apa, konteksnya apa, goalsnya seperti apa. Contoh misalnya, ada orang yang ini misalnya ada dari klien saya ada 4 orang nih. Nah, 4 orang ini memiliki kebiasaan makan yang beda. Ada yang nggak suka asin, ada yang suka manis, ada yang nggak suka asin, suka manis, ada yang oke dengan tawar. Nah, mereka kan nggak mungkin 4-empatnya ini, anggaplah dengan pola diet yang sama. 4-nya akan memiliki hasil yang beda, Pak. Karena tidak ada orang yang di sini sama. Otomatis karena background-nya mereka juga beda. Yaitu sosioekonomi status, preferensi individual, kayak gitu, itu perlu dimasukkan. Nah, ini yang banyak orang yang salah, kenapa? Karena mereka kecenderungannya orang Indonesia suka suatu hal yang instan, yang tren, yang cepat, yang minim effort. Nah, ini jadi bahaya. Jadi nggak ngerti kasarnya dimakan tanpa ada filternya, Pak. Menganggap, teman, jadi aku ikut aja. Kayak misalnya workout yang lagi, sekarang kan lagi yang zamannya slow eating itu, yang dalam waktu 14 hari perut bisa rata. Jadi sebenarnya kan anak-anak kan juga nggak masuk akal kayak gitu. Tapi hal-hal begitu itu yang menarik perhatian mereka ya. Ya, karena instan dan cepat, Pak, tanpa effort, kan gitu. Oke. Padahal yang masuk akal adalah kalau mau cepat seperti itu, effortnya pasti besar sekali, begitu kan? Betul. Selain effortnya besar, sustainability-nya bagaimana? Oke. Setelah 14 hari mau ngapain lagi, begitu ya? Harus dilanjutkan atau tidak? Pertanyaan Pak Imam itu pertanyaan $1 juta, Pak. Setelah diet ini selesai, aku mau ngapain? Banyak orang ini tidak memiliki exit strateginya aja. Dan biasanya mereka menghantam fokusnya hardcore. Go hard or go all nothing. Oke, let's say bisa masuk full dalam. Setelah mereka keluar 1 bulan, 2 minggu, berapapun itu. Oke, and then what? Ngapain nih gua? Rata-rata dari mereka nggak ngerti mau ngapain. Ya sama aja. Intinya mereka kemudian kembali lagi. Iya. Kayak hamster wheel, kayak kandang hamster, muter terus. Iya. Wah, iya. Oke, bro. Dalam kondisi working from home, semuanya banyak di rumah, begitu kan? Latihan seperti apa sih yang minimal perlu dilakukan oleh kita ini? Ya. Dalam arti kata untuk menjaga kesehatan ya, bukan kalau misalkan mau ditambahin dengan strengthening, it's okay. Cuman minimal seperti apa sih, begitu? Sebenarnya gini, Pak, sebelum kita ngomong secara teknis, ya kan? Sebenarnya latihan yang paling oke adalah latihan yang dilakukan nggak diomongin doang, Pak. Jadi nggak hanya jadi wacana. Iya. Yang dilakukan, gitu ya. Karena kita ngomong sebagus apapun trainingnya di atas kertas, tapi kalau nggak dieksekusi juga sama aja, bohong. Jadi kita ngomongnya secara jangka panjangnya bagaimana. Ini yang banyak orang juga miss-nya di sana. Dan orang juga punya miskomnya, kayak misalnya latihan itu harus 1 jam. Latihan harus berapa menit. Padahal sebenarnya nggak perlu. Intinya kan gini, kalau Anda jarang berolahraga atau mulai kembali mau berolahraga, otomatis kan nggak mungkin
langsung durasinya 1 jam. Ibarat orang nggak pernah lari disuruh langsung lari maraton, Pak. Karena nggak masuk akal. Iya. Jadi aja intinya adalah bangunlah dulu kapasitas fitnessnya. Bisa start dari durasi pendek dan intensitas yang rendah dulu, kemudian perlahan-lahan ditingkatkan. Ya tuh sama kayak kita belajar sepeda, Pak. Kita nggak mungkin belajar sepeda tiba-tiba langsung kita belajar yang roda 2. Kita belajar pasti roda 4 dulu. Mungkin ngengkolnya hari ini tidak capek. Tapi kan lama-lama kapasitasnya bertambah. Jadi ini yang perlu dipahami dulu, itu dulu sih. Secara Apakah berarti mungkin mulainya dengan, supaya teman-teman ini bisa membayangkan, mulainya dengan gerakan-gerakan simpel. Seperti zaman dulu kita SD, SMP, SMA, melakukan senam. Minimal itu ya, itu cukup. Yang penting dia mengeluarkan sweat, mengeluarkan keringat, dan kemudian dilakukan, begitu ya. Ya. Jadi gini, ada 2 macam tipe training, Pak. Ada aerobic training, jadi kayak senam itu ada aerobic. Aerobic ini artinya adalah menggunakan oksigen. Dan ada yang namanya anaerobic training. Nah, sebenarnya dengan seiring berjalannya tuanya kita itu butuh lebih banyak anaerobic training. Nah, anaerobic ini apa? Ya latihan beban yang namanya strength conditioning itu, Pak. Kenapa? Karena lack of movement, nggak adanya load bearing management, ini biasanya akan jadi problem yang ditakuti banyak orang. Contohnya terutama orang yang sudah usia lanjut, terutama di bidangnya biasanya di tendon, joint, sama ligamen. Nah, hanya penurunan kadar massa otot yang terlalu cepat. Nah, namanya fenomena ini fenomena sarkopenia. Nah, sarkopenia ini sarkopenia, istilah di mana penurunan kadar massa otot terlalu cepat. Nah, ini menjadi bahaya kenapa? Karena kita kalau nggak ada otot, kita nggak bisa kemana-mana, Pak. Karena apa? Muscle, otot, create movement. Tanpa adanya otot, kita literally nggak bisa kemana-mana. Kita nggak hanya ngomong dari sisi estetiknya aja ya. Bukan looks good atau seksinya, tetapi kita mau dalam konteksnya functional life-nya bagaimana. Ya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya dampak kalau kita sudah working from home, nggak olahraga pula. Penurunan massa otot tadi itu, kalau nggak salah sempat kita bicara dulu, itu yang tiba-tiba kalau misalkan orang sudah usia, kakinya nggak kuat, gitu ya. Tiba-tiba karena kita banyak sekali duduk, kaki kita nggak bisa lompat tinggi seperti dulu, kakinya nggak kuat. Naik ke lantai 3 udah ngos-ngosan, begitu ya bro ya? Ya. Dampaknya seperti itu. Dampak yang lain lagi apa ya bro? Oh, pasti yang ditakuti oleh orang-orang yang kasarnya punya duit, Pak. Kolesterol, asam urat, dan kemudian metabolic disease, jadi kayak jantung, stroke, diabetes. Padahal sebenarnya kan penyakit yang ditakuti ini, itu adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah, Pak. Ini adalah penyakit gaya hidup, Pak, penyakit lifestyle. Jadi sebenarnya, jadi istilahnya sebenarnya bisa, karena gini, dengan intervensi exercise dan juga good nutrition, ini bisa mencegahkan kita, itu persentasenya lebih dari 50%. Dan itu banyak. Kurang lebih sekitar 60-70% untuk supaya kita nggak kena yang penyakit cardiometabolic disease. Itu kan sangat really huge banget gitu loh. Nah, problemnya adalah apalagi kita COVID sekarang, COVID kalau dia sudah ada penyakit bawaan, itu kecenderungan dia untuk meninggal itu lebih besar. Nah, biasanya dari sisi ini biasanya yang lebih bahaya juga. Ada Edric, jadi klien juga. Disapa sama Edric. Halo, Edric. Wis, ya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Salam buat Kiki. Wah, mantap ini. Oh iya, teman ya, bro? Ya, jadi klienku sekarang, Pak Edric. Wah, tambah keren dia ini. Wah, mantap. Sukses dan salam sehat selalu ya, Edric. Senang sekali ketemu di sini. Bro, ngomong dengan Anda ini nggak bisa pendek, begitu ya. Ini sudah hampir 1 jam. Saya biasanya kalau menutup itu lari-lari karena tiba-tiba muncul di sini 30 detik gitu ya. Anyway bro, ada pesan nggak untuk teman-teman yang mendengarkan ini, sebetulnya apa sih tips-tips atau pesan-pesan untuk kesehatan, kebugaran tentang fit body, strong mind begitu? Sebenarnya yang paling gampang, yang pertama adalah ini merupakan momen yang paling tepat untuk kita mulai aware tentang untuk mulai belajar hidup yang lebih sehat.
Apalagi kita ngomong kasarnya kita sekarang hidup berdampingan dengan COVID, ya kan? Dan ini nggak kasat, ini kasat mata Pak, nggak kelihatan. Jadi sebenarnya adalah the best prevention adalah active prevention, jangan passive prevention. Pasif maksudnya suplementasi pasif. Karena tubuh kita didesain untuk tidak pasif, tubuh kita didesain untuk aktif. Nah, itu menjadi, itu akan tidak bisa memang 100% kita nggak mungkin kena. Ya kan? Jadi otomatis ini kita bisa mengurangi resikonya sangat banyak. Tetapi pahami juga durasinya, intensitasnya ketika berolahraga juga penting. Tidur penting banget. Jadi tidur yang cukup dan tidur yang baik itu merupakan salah satu intervensi terbaik yang Anda bisa lakukan, yang translasinya ke yang tempat-tempat lain, ke faktor kesehatan itu impact-nya banyak. Ini yang berapa jam juga, Pak tidur itu? Oh, banyak banget Pak, regulasi dari gula darah, insulin sensitivity, dan segala macamnya. Jadi terlalu banyak. Kasarnya ini yang kasarnya low hanging fruit. Istilahnya adalah dengan minim effort, tapi impact-nya bisa banyak. Ya dengan memiliki kualitas tidur yang cukup dulu. Dan kedua juga mungkin pesan yang minimal gini, nggak ada minimal. Jadi setiap orang punya genetik yang beda, Pak. Pokoknya selama kalau bangun tidur, terus kemudian kerasanya nggak seger, kerasa kayak dihantam truk, itu berarti kualitas tidurnya jelek. Pertama itu. Kedua, kalau setiap bangun tidur, itu selalu harus pakai alarm, Pak. Jadi ini dua praktikal kasarnya tips yang bisa kita cek kalau memang kamu punya kualitas. Satu adalah ketika bangun, dia merasa seger, kayak seperti dihantam truk. Yang kedua, bangunnya bisa memiliki natural sleep wake cycle sendiri. Jadi bisa bangun jam-jamnya sendiri tanpa harus ada bantuan alarm. Ini. Oh, oke. Mantap. Bro Abed, ini ngomong sama Anda memang nggak pernah cukup. Kita memang perlu ngopi. Lain kali mungkin melalui screen ini kita sambil bawa kopi sendiri. Kalau mau menghubungi, kalau mau menghubungi Bro Abed, anyway, di sini ini ada yang dari Aceh, ada yang dari Banjarmasin, segala macam. Kalau teman-teman yang ditanya mentor ini, semoga ini bisa teman-teman bisa mengenal Bro Abed. Beliau ada di Surabaya. Kalau mau kontak Bro Abed, mungkin Instagramnya di mana, kontaknya di mana begitu, Bro Abed? Silakan. Jadi saya juga aktif di Instagram, jadi di Abed Fit Coach, jadi bisa. Kebetulan juga starting sekarang COVID ini Pak, jadi kita punya yang namanya Intentional Community The Fit Club. Jadi ngelakuin edukasi juga di sana. Dan ternyata works really well ya. Jadi kita punya banyak sekali sampai ada Aussie barang juga ada di dalam. Jadi ya puji Tuhan lah, maksudnya ini adalah salah satu bentuk adaptasi yang kita lakukan karena ya, we are in this together. Kasarnya kita ini strong ketika kita ada unity di sana. Nah otomatis di situ juga kita kuatkan sih. Jadi ya di situ juga mungkin bisa sharing banyak ya. Jadi saya banyak sekali sharing setiap hari. Jadi please just feel free to contact me. I will answer every DM yang masuk. Wow, thank you. Jadi Anda bisa kontak dengan Bro Abed Nego ini di Abed Fit Coach Instagram beliau. Anda tinggal DM saja, nanti Anda akan dibalas oleh beliau begitu ya. Mungkin ada komunitas-komunitasnya dan lain sebagainya, atau tips-tipsnya, gerakan-gerakannya dan lain sebagainya. Jadi Bro Abed ini mengkhususkan diri di dalam strength conditioning and performance nutritionist coach begitu ya. Kegiatan bagaimana Bro? Biasanya kalau misalkan orang nggak bisa bayangin yang dilakukan seperti apa kalau online itu? Anda memberikan gerakan, kemudian dia harus lakukan. Oh ya, kalau nggak punya alat gitu misalkan. Ini mumpung waktunya masih ada. Ya berat badan sendiri pasti Pak. Oke. Jadi tidak perlu bagi klien yang mau jadi kliennya Bro Abed, tidak perlu investasi di dalam hal peralatan ya. Dia bisa menggunakan peralatan yang ada yang di rumah ya. Nggak perlu, betul sekali. Jadi salah satunya memang di COVID ini membuat kita harus kreatif Pak. Yang awalnya juga saya terlalu dulu terdogma dengan harus pakai weight training. Yang ternyata juga dengan adanya COVID ini kita harus di challenge kreativitas kita juga. Sebenarnya kan bagaimana kita menciptakan stimulus stres supaya tubuh kita beradaptasi terus. Nah dan ternyata juga ya works really well juga. Jadi puji Tuhannya itu. Jadi kayak sebenarnya bisa gitu loh. Kita mau kita pasti bisa karena kan manusia ini kan inventor Pak basic. Jadi tinggal kita mau apa enggak gitu sih.
Itu yang menurutku harus dipahami juga. Iya, 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 iya. Oke, teman-teman, jadi ini Anda tidak perlu investasi dalam hal apapun. Kalau Anda punya barbel, silakan dibawa, ditunjukkan Bro Abed, begitu kan? Berapa kilo, apa yang perlu dilakukan dengannya. Kalau nggak ada pun juga nggak masalah. Anda tinggal kontak dengan beliau, kemudian bisa ngobrol-ngobrol tujuan Anda apa, Anda ingin di coach di mananya, kemudian tinggal melakukan online dan nanti akan diajarin kira-kira gerakan-gerakan yang perlu dilakukan itu seperti apa. Begitu ya, Bro ya? Ya, Oke, betul. oke. Kira-kira dalam waktu 1 bulan, 1 minggu itu ketemunya berapa kali?